Alhamdulillah masih di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, dan juga masih pembahasan tentang kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada Sufyan bin Umayyah. Ketika masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa atahu. Ya. Rasulullah alaihi wasallam itu dikenal di kalangan mereka bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam tidaklah diminta oleh siapapun, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti memberinya. Kemudian datang seseorang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan gunung di antara dua, memberikan kambing di antara dua gunung. Ya, itu Sufyan bin Malik. Maka Sufyan bin Malik ini langsung menuju kaumnya, kemudian mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yaqaful faqr. Wahai kaumku, masuklah Islam kalian semuanya, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian seseorang yang tidak pernah takut untuk miskin. Ya. Orang sekaya manapun malah biasanya jauh lebih takut miskin daripada orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa ya terkadang tidak memikirkan. Tapi kalau orang yang memiliki harta yang banyak, ya, maka dia malah lebih takut untuk miskin. Ya. Sehingga dikatakan barang siapa yang bertambah hartanya, bertambah bakhilnya, ya, bertambah pelitnya. Rasulullah SAW dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kambing sebanyak 1 lembah, akan tapi semuanya diberikan kepada Sufyan bin Malik, sehingga langsung mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum, ayo masuk Islam. Ya. Kemudian di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW lagi melihat kambing yang begitu banyak, datang Sufyan bin Malik ini mengatakan kagum, ya, kagum dengan banyaknya jumlah kambing ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu kagum dengan jumlah banyak ini? Naam ya Rasulullah. Ya, ya, dia belum Islam ketika itu. Ya, ya, ketahuilah bahwasanya itu semua milik kamu. Ya, begitu banyaknya. Ya. Maka Sufyan bin Malik mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwasanya kamu itu Rasulullah, karena tidak mungkin seseorang memiliki jiwa besar seperti ini kecuali Nabi. Ya, tidak ada yang bisa memberikan pemberian sebesar ini kecuali Nabi. Jadi memberinya bukan dengan hati yang, ya, tidak ridho, tapi dia memberikannya dengan lapang. Sudah, itu buat kamu. Ya. Sampai ketika membagikan harta rampasan setelah perang Hunain, dibagikan kepada seseorang, 1 orang dibagikan kepadanya 100 unta. Ya, seperti 100 mobil. Ya. 1 orang dikasih 100 mobil, 1 orang dikasih 100 unta, 1 orang. Sebagian orang tidak dikasih, sehingga sebagian kalangan Ansar, bagaimana Rasulullah SAW memberikan pemberian kepada orang-orang, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan kami ini sudah berjuang bersama beliau, akan tapi kok kami tidak diberi. Ya. Sampai sebagian mengatakan ini pemberian tidak adil. Ya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW langsung marah. Kalau begitu siapa yang adil? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil. Sesungguhnya aku memberikan ini kepada sekelompok kaum supaya aku menguatkan Islamnya, dan aku itu tidak memberikan kepada sekelompok kaum yang lain karena aku tahu bahwasanya hatinya sudah kuat di dalam iman. Makanya jangan kita, ya, ketika bingung, ya, kok fulan dikasih, kok ana tidak dikasih, fulan tidak dikasih, saya kenapa kok dikasih? Ya, sesungguhnya terkadang itu pemberian karena yang memberi tahu, oh ini perlu untuk dibantu. Terkadang dia masih Islamnya
kurang, terkadang belum kuat untuk hadir majelis, belum kuat untuk, makanya dibantu lebih, diperhatikan lebih. Nah, berbeda yang sudah di majelis, sudah hidup di majelis, sudah senang taklim, ya tidak diberi. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya dia sudah jadi anak majelis, sudah kuat di majelis. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ansar, kalau seandainya ya, kalian ini berjalan di satu gang, niscaya aku akan memilih jalan yang dijalani oleh orang Ansar. Wahai orang Ansar, apakah kamu tidak ridho orang-orang itu pergi dengan unta dan kambingnya, sedangkan engkau kalian ini pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka seketika itu mereka baru paham. Ya, yang ngomong itu ya anak muda daripada kalangan Ansar yang baru-baru. Ya, kalau sahabat yang dekat sama Rasul tidak mungkin berkata demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngasihnya sampai 100 unta. Maka Sufyan bin Umayyah ini mengatakan, demi Allah, dulu ini orang yang paling aku benci adalah Rasulullah SAW. Tapi setelah beliau memberiku pemberian yang begitu banyak, demi Allah, wajah yang paling aku cinta adalah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan, rawat Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam humila ilaihi 90,000 dirham wa wada'at ala hasir thumma qama ilaiha yuqassimuha fama radda sa'ilan hatta farigha minha. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta 90.000 dirham. Ya, 90.000 dirham, ya jutaan lah, ya di atas 40 jutaan lebih. Maka Rasulullah SAW meletakkan itu semua di satu tikar. Kemudian Rasulullah SAW membagikannya semuanya sampai habis. Ya, tidak ada orang yang datang meminta, pasti selalu diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan ada seorang Ansar mendatangi Rasulullah SAW, minta kepada Nabi, kemudian dikasih sama Nabi. Kemudian minta lagi, dikasih sama Nabi. Kemudian minta lagi, dikasih lagi sama Nabi, sampai habis apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, ma yakunu indi falan addakhirahu ankum. Apa yang aku punya maka aku tidak mungkin simpan daripada kalian. Ya, artinya kalau aku ada punya lagi, niscaya aku akan kasih sama kalian. Harta ini tidak mungkin aku simpan sendiri untuk diriku. Ya, lebih baik aku kasih untuk kalian. Akan tapi Nabi Muhammad SAW mengasih pelajaran kepada kita. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang memohon untuk iffah, ya iffah itu tidak meminta, ya merasa cukup, yu'ifahullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih sifat afif, yang tidak suka minta. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya orang-orang miskin itu bukan orang yang minta di jalan-jalan, itu bukan orang-orang yang minta, akan tapi orang miskin adalah orang yang memiliki sifat afif. Dia itu memiliki hajat, kebutuhan, akan tapi sifat iffahnya itu mencegah dia daripada minta-minta, ya. Sehingga orang-orang mengiranya dia ini orang kaya disebabkan karena dia itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta, tidak pernah mengatakan kekurangan. Ya, katakan bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Sebagian orang ya dikasih uang yang banyak, dikasih rezeki yang banyak, dikasih ini rezeki. Bagaimana keadaan? Ya Allah, takban, capek, ini pasar sepi, ini begini, padahal rezekinya banyak. Ya, sedangkan Afif dia tidak punya apa-apa, kan tapi katakan alhamdulillah. Yang pertama kali yang dikatakan adalah alhamdulillah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga sebagian sahabat itu diminta janji oleh Nabi untuk tidak meminta kepada siapapun. Jadi seperti dibaiat sama Nabi, jangan meminta kepada siapapun. Nah, sampai-sampai ada di antara mereka yang sudah baiat sama Nabi, ketika naik kuda, cambuknya itu jatuh. Ya, ada orang yang di depannya itu.
maka dia turun, kemudian ngambil cambuknya, kemudian naik lagi. Tidak mau minta tolong, tolong ambilkan. Hatta minta tolong itu tidak dilakukan, karena sudah dikatakan oleh Nabi jangan minta kepada siapapun. Jadi langsung ngambil sendiri. Ya, karena Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat bahwasanya beliau tuh kadang sering membawa barangnya sendiri. Ya, ketika mau dibawakan, beliau mengatakan yang memiliki barang itu lebih pantas untuk memegang barangnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man yastaghfi wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka dikasih cukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang merasa kurang, tidak bakal habis, ya. Meskipun dikasih rezeki yang banyak, tetap dia masih kekurangan. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, ya sulit, keadaannya sulit, ya kita sulit. Akan tapi kita dikasih dua pilihan, mau sabar atau minta-minta. Sabar belum bisa, ya tasabar, pura-pura sabar, berusaha untuk sabar, ya. Wah, ini saya tidak ada, tetap sabar, ya. Tetap ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya tasabar, sabar dulu, berusaha untuk sabar. Akhirnya apa? Yusabbirullah. Allah Subhanahu wa taala kasih sifat sabar kepadanya. Wa ma aghna ahadun ata'an huwa khairun lahu wa awsa'a minas sabar. Dan tidak ada pemberian yang diberikan oleh seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Nah, ini kalau misalkan sudah dikasih sifat sabar, berarti dia memiliki rezeki yang sangat besar. Rezekinya maknawi, apa? Sifat sabar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat sabar kepada kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga sifatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak suka kalau sedekah kecuali beliau sendiri yang ngasihkan. Ya. Ketika ada orang yang minta, berikan kepada orang miskin tersebut. Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan Rasulullah SAW tidak mau mewakilkan dua perkara kepada orang lain. Yang pertama, ketika tidak mau mewakilkan untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang ngasih kepada orang-orang miskin. Sehingga kalau kita zakat, mana yang lebih afdol? Kita kasih kepada penyalur apa ngasih sendiri? Ya, kita kasih sendiri kepada tetangga-tetangga kita yang lebih kita tahu bahwasanya itu betul-betul miskin, betul-betul membutuhkan. Kemudian perkara kedua, Rasulullah SAW, ya, beliau selalu mengambil air wudhunya sendiri, ya. Jadi di wudhu minal lail. Jadi malam hari ketika beliau bangun, beliau ngambil bejana berisi air untuk wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal ditanya, wahai Bilal, bagaimana nafkahnya Rasulullah SAW? Sayyidina Bilal ini beliau yang memegang keuangan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mau mewakilkan untuk memberikan kepada orang miskin, tidak mau, meskipun kepada saya sendiri yang bagian ngurusi keuangannya. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kalau didapati ada seorang muslim yang dia tidak memakai pakaian, maka Rasulullah SAW menyuruhku, ya, untuk membelikannya pakaian. Apa yang dilakukan Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal keluar nyari pinjaman uang, dapat pinjaman uang, beli baju, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, tidak ada orang yang butuh hajat, butuh makanan dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemarin, ya, bagaimana seorang yang minta hajat kepada Nabi, akan tapi Nabi tidak memiliki sesuatu, tetapi sama Nabi, kamu beliau utang atas nama saya. Wah, ini luar biasa. Kalau ada di zaman sekarang ini luar biasa. Ya, saya butuh ini. Ya sudah, saya belum ada. Sekarang kamu ke warung itu bilang, ya, ambil hajatmu, kemudian sajil, tulis utang atas nama fulan.
Tidak bisa ngasih tapi ngasih hutangan. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dermawan di hati kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ifa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ghinan nafs. Semoga Allah Subhanahu